Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas setiap nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Allah memberikan semua yang kita butuhkan, memberikan hidayah dan iman sebagai keselamatan dunia akhirat kita. Salawat serta salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah uswatun hasanah, contoh terbaik untuk semua makhluk, mengajarkan kita menuju manusia terbaik dunia akhirat. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, saat ini kita akan belajar mengenai mata pelajaran akidah akhlak. Meskipun hanya melalui media daring atau online, namun insya Allah tidak mengurangi nilai dan ibadah yang kita dapatkan dari belajar. Materi pertama kita pada pertemuan pertama kita pada kesempatan hari ini adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah menjelaskan pengertian kepada kitab Allah. Yang kedua, mengidentifikasi dalil nakli tentang keberadaan dan kebenaran kitab-kitab Allah beserta artinya. Yang ketiga, mengidentifikasi perbedaan kitab dan suhuf. Yang keempat, menjelaskan kitab-kitab Allah yang wajib diimani. Dan yang terakhir, yang kelima, menjelaskan hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, marilah kita memasuki materi bahasan kita yang pertama, yaitu pengertian iman kepada kitab Allah. Iman kepada kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga dari 6 rukun iman yang wajib kita yakini. Ya. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Iman artinya percaya. Maka iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasul-Nya. Maksudnya di sini kita harus betul-betul meyakini bahwa kitab itu diturunkan oleh Allah untuk Rasul-Rasul-Nya. Belum dikatakan seseorang itu mukmin apabila dia belum beriman kepada kitab-kitabnya. Ini dapat kita lihat dari surah An-Nisa ayat 136. Ya, selanjutnya kita akan lihat tanpa kitab apa yang terjadi pada diri kita. Nah, sudah pasti akan membuat manusia berada dalam kegelapan. Ibarat seseorang yang sedang berjalan tanpa mengetahui arah dan tujuan. Coba kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Maidah ayat 16. Di sini Allah menjelaskan, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Maka sudah jelas di sini bahwa kitab itu sebagai pedoman, petunjuk ya untuk menjalani kehidupan ini.
Kemudian pembahasan yang kedua adalah perbedaan kitab dengan suhuf. Istilah kitab mungkin tidak asing di telinga kita, namun suhuf mungkin sebagian kita baru mendengar. Apa itu suhuf? Sebelum kita melihat perbedaan antara kitab dan suhuf, mari kita lihat dulu apa pengertian dari suhuf itu. Suhuf adalah lembaran-lembaran wahyu yang terpisah, sementara kitab sama, yaitu lembaran-lembaran wahyu. Tapi bedanya di sini, kitab itu telah dibukukan. Nah, kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al ayat 18 sampai 19. Dijelaskan di sini bahwa kitab itu diturunkan kepada Ibrahim dan Musa. Materi selanjutnya, materi ketiga, yaitu nama-nama kitab Allah. Kitab-kitab Allah yang wajib kita imani di sini ada 4. Mari kita simak satu-satu kitab-kitab Allah. Yang pertama ada kitab Taurat, yang kedua Zabur, yang ketiga Injil, dan yang keempat adalah Al-Quran. Yang harus kita cermati di sini adalah setiap kitab itu ada rasul yang menerimanya dan juga diturunkan kepada suatu kaum atau daerah. Ya, seperti kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam yang diperuntukkan kepada Bani Israel dengan bahasa Ibrani. Sedangkan Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Ya, sama diperuntukkan bagi Bani Israel. Sedangkan Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, diperuntukkan bagi kaum Nasrani di daerah Yerusalem. Sedangkan Al-Quran, ya pasti kita sudah mengetahuinya semua bahwa Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di daerah Arab dengan berbahasa Arab. Selanjutnya, mari kita simak satu persatu isi kandungan dan ajaran dari kitab-kitab tersebut. Dalil yang menunjukkan kitab Taurat itu ada dalam Quran surah Al-Mu'minin ayat 49. Dan pokok-pokok ajaran kitab Taurat itu berisi tentang akidah, tauhid, dan hukum-hukum syar'i. Dan dibagi menjadi 10 perintah Tuhan. Ada 8 larangan dan 2 perintah. Ya, silahkan anandaku sekalian perhatikan apa saja larangan-larangan yang tertuang di dalam kitab Taurat dan apa saja perintah. Ya. Oke, kita lanjut pada kitab yang kedua, yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur dijelaskan oleh Allah dalam Quran surah Al-Isra
ayat 55 yang berbunyi, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi. Dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian yang lain. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Ya, di sini Allah menegaskan bahwa Nabi Daud telah diberikan kitab, yakni kitab Zabur. Selanjutnya kitab Injil. Ya, kitab Injil salah satu dalil yang menunjukkan adanya kitab Injil yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam, yaitu ada pada Quran surah Maryam ayat 30. Nah, di sini isi kandungan kitab Injil adalah ajaran untuk hidup dengan zuhud. Pada masa itu, orang-orang Yahudi sedang dilanda kerakusan dan ketamakan kepada harta. Isi lainnya sama dengan kitab-kitab sebelumnya, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, Al-Quran. Mengenai Al-Quran, banyak sekali di dalam Al-Quran yang menjelaskan keberadaan Al-Quran sebagai kitab pedoman hidup kita. Adapun isi ajaran Al-Quran sendiri sebagai kitab suci umat Islam adalah sebagai berikut. Akidah, akhlak, ibadah, muamalah, dan tarikh. Ini sudah mencakup semua hal dalam kehidupan kita. Yang pertama tadi itu adalah akidah, yakni yang berkaitan dengan keyakinan, akhlak yang berkaitan dengan akhlak, ibadah yang berkaitan dengan cara-cara kita beribadah, muamalah, yakni tentang hubungan dalam kehidupan sosial, dan tarikh, sejarah-sejarah para nabi pada umat yang terdahulu. Saya kira mungkin cukup pembelajaran kita hari ini. Untuk pembahasan selanjutnya tentang Al-Quran, kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita akan mengetahui lebih banyak lagi tentang Al-Quran. Ya, Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. Nah, sebagai penutup, marilah kita terus belajar, tersenyum dengan tulus, berusaha dengan giat agar sukses dapat kita capai. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Wabillahi taufiq wa sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.